Setelah diancam dibunuh di Malaysia, grup band Raja meminta perlindungan dari berbagai pihak. Tak cuma datang ke Polri dan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ian Kasela dan kawan-kawan juga menghadiri pertemuan di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Dalam kesempatan itu, band Raja mendesak Malaysia agar pelaku benar-benar diproses hukum. Sejauh ini proses hukum terhadap 2 pelaku yang mengacam personel band Raja sedang berjalan. Pelakunya untuk sementara dilepas dengan uang jaminan. Kita masih menanti hukuman yang akan dijatuhkan. Yang jelas, bagi ukuran orang Indonesia, ancaman yang dilakukan pelaku sungguh aneh, kasar, dan tak beradab. Coba saja kita dengar lagi. Tanpa berbasa-basi tiba-tiba kunci pintu dan langsung jalan menendang meja. Dia maki-maki, marah-marah, nunjuk-nunjuk muka. You, orang Indonesia, you. Kalau bahasa kitanya itu, Mbak, kalau lu balik lagi ke sini, gua akan cari lu. I akan cari you mati. Itu. Menurut pendapat kami, kata-kata yang diucapkan oleh pelaku menggambarkan kekasaran, kesombongan, bahkan kebodohan. Sebab, ia mengancam dengan kata mati di depan orang banyak. Pelaku tampak mengumbar kemarahan, ingin memperlihatkan kekuatan atau kekuasaan mereka dengan merendahkan korban. Padahal, personel band Raja adalah tamu yang diundang untuk menghibur masyarakat Johor. Grup band Raja tentu saja dibayar. Tapi, tidak sepatutnya mereka mendapatkan perlakuan sangat tak beradab. Apakah ancaman pembunuhan itu serius? Biarlah penegak hukum yang mengungkap hal ini. Yang pasti, ancaman seperti itu bisa berdampak buruk terhadap korban karena bisa menimbulkan trauma. Kita juga heran, kenapa ancaman pembunuhan disampaikan di depan orang banyak. Hal ini juga bisa menimbulkan kesan bahwa orang Malaysia cenderung berperilaku sombong dan kasar. Selama ini memang sering digambarkan bahwa masyarakat Malaysia lebih tertib dalam banyak hal, terutama dalam mengendarai kendaraan di jalan raya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakat Malaysia mungkin juga seramah orang Indonesia. Hal itu mungkin ada benarnya, tapi kami mau membahasnya dari perspektif lain. Kami mengamati bahwa dalam berkomunikasi masyarakat Malaysia sedikit lebih terbuka, bahkan cenderung lebih kasar dibanding masyarakat Indonesia. Maksud kami adalah komunikasi di ruang publik. Bila dikatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa, maka cara komunikasi sebenarnya juga menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Menurut kami, keadaan masyarakat Indonesia dan Malaysia yang berbeda, termasuk dalam cara berkomunikasi, merupakan hasil proses pembentukan bangsa atau negara yang berbeda pula. Negara Indonesia dibentuk lewat proses perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, juga perundingan. Adapun kemerdekaan Malaysia diberikan oleh Inggris lewat perundingan saja. Di Indonesia terjadi revolusi untuk membentuk Indonesia sekaligus menghapuskan tatanan feodalisme. Di Malaysia hal ini tak terjadi, dan feodalisme dipertahankan hingga sekarang. Indonesia dibentuk dengan menjamin adanya persamaan hak di antara warga negara. Adapun Malaysia menganut keistimewaan Melayu. Proses pembentukan yang berbeda itulah yang melahirkan keadaan masyarakat dan negara yang berbeda pula. Indonesia berhasil membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Malaysia merupakan kumpulan sejumlah kaum dengan bahasa yang berbeda. Di Indonesia ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Adapun di Malaysia terjadi persaingan sengit antar kaum. Yang terjadi di Malaysia, masyarakat tampak sopan apabila berkaitan dengan raja dan sultan. Di sini,
dampak dari feodalisme terlihat. Tapi feodalisme juga bisa mendorong orang bersikap amat kasar terhadap orang yang dianggap berstatus lebih rendah. Cara komunikasi kasar juga bisa disebabkan oleh persaingan kaum yang tak kunjung selesai. Hal ini tergambar dalam cara mereka berkomunikasi di ruang publik. Beberapa waktu lalu, bahkan sempat muncul ucapan sembelih yang ditujukan kepada non-Muslim atau kaum non-Melayu. Isu ini pun sampai dibicarakan di parlemen. Jadi, persaingan kaum bisa menyebabkan orang Malaysia terkesan lebih kasar dalam berkomunikasi. Tak hanya kaum Melayu, tapi kaum lainnya pun akhirnya sama-sama berkomunikasi dengan cara lebih vulgar. Pendapat yang kami sampaikan ini sama sekali tidak mewakili pendapat orang Indonesia. Pandangan ini mungkin bisa menjelaskan kenapa ancaman terhadap band Raja terjadi. Tapi bisa juga pendapat kami keliru. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.